Lompatan ini perlu. Setelah dapat mobilnya, jalan mikir. Nih yang dapat tahun 91. Bismillahirrahmanirrahim, lewatin. Dapat Esteem tahun 91, harganya beda dengan yang Ford. Dapat Esteem dapat, saya kirim ke Malang. Saya telepon Pak Cahyawan, mudah-mudahan beliau nggak dengar. Kalau ada rekamannya dihapus. Mestinya disembunyikan namanya. Tapi insya Allah beliau sekarang sudah reda. Dan beliau sudah berubah. Wow, luar biasa, dahsyat. Proyeknya sekarang hampir 200 miliar setahun. Ustaz, masih ingat gak? Ente ngomong kalau mau dapat mobil sedekah aja. I did it, saya sudah buktikan. Masa tak? Ya masa tak? Ya iya. Emang Malang gitu, masa tak? Udah saya kirimnya, kirim ayo, kirim soalnya Pak. Saya berdoa sama Allah supaya diganti sama Allah yang lebih bagus, diganti Escudo 2.0 injection. Pakai, ini anak muda nih. Ngeliat orang pakai Mercy, pengen pakai Mercy. Kayaknya enak kali pakai Mercy nih, gitu. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen Mercy deh. Salah nggak sih saya? Nggak salah, it's a dream, itu mimpi. Yang salah gimana? Kalau saya beli Mercy, punya impian Mercy sambil nginjek orang, mukul orang, nipu orang, zolimin orang, baru salah Pak. Loh, yang Tuhannya bukan Allah aja boleh mimpi jadi orang kaya. Masa saya yang Tuhannya Allah nggak boleh mimpi jadi orang kaya? Gimana sih? Padahal dia itu ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Mughni. Nah, ada yang salah. Tinggal ditempel. Apa tempelannya? Pengen membuat orang tua saya bangga, senang. Kali gitu kalau anaknya bisa beli mah. Mudah-mudahan. Gimana caranya supaya Mercy itu dapat? Ya, cara lama. Gimana cara lama? Loh, Escudonya ini jangan lama-lama makainya. Ini seperti itu memang. Saudara boleh kok bilang sama Allah, pakai dulu ya 2 bulan nih. Ntar habis 2 bulan, habis yang ke-3 bulan, engkau deh yang pakai. Nah Allah juga sayang sama kita. Ya udah aku pakai dulu deh. Nanti 5 bulan kau pakai yang lebih bagus lagi. Gitu. Masya Allah Bapak Ibu nikmati Allah. Escudo 2.0 injection dibelah. Dapat ganti Mercy Pak. Ada sahabat saya dari Kediri, Pak Joko, janjian sama saya di Jakarta. Janjiannya di bengkel. Saya sempat sama istri saya ngomong gini, ini orang kok janjian sama Ustadz di bengkel, nggak di restoran gitu. Dan orang ini pendiam Pak. Sejak ketemu pertama, nggak ada ngomongnya. Disuruh ikuti saya, segitu doang. Lah mobilnya Mercy. Saya di belakang ikutin pakai Escudo 2.0 injection. Tapi saya berdoa sama Allah jangan yang itu Mercy-nya. Karena yang itu 88 Mercy ya Pak. Punya saya Escudo injection tahun 2000. Saya bilang kalau emang diganti jangan yang depan nih ya Allah nih. Wes turun ini. Itu kertek hati. Terus ngobrol sampai jam 4. Terus begitu jam 4, apa kata Pak Joko? Ustaz, antum suka mobil yang saya lagi gantung di atas? Waduh, saya mikir, waduh, ini dia nih kayaknya. Pak Joko nggak ngerti tuh. Oh dia. Pak, Escudo 2.0 injection itu 170 juta. Kalau dikali 10, bayangan saya 1,7 miliar. 1,7 miliar itu, kalau saya beliin yang E260 punya, kembalinya masih 1 M. Maka 1 M itu saya minta buat didebet ke dosa saya, dosa istri saya, dosa anak-anak saya, dosa orang-orang tua saya. Lalu saya minta cash 500 juta. Lo boleh Pak, on doa. Perkara dikasih ama enggak, nah itu urusan Allah. Buat kita doa. Ya Allah saya mau sedekah 1 juta nih, tolong ganti 700 juta ya. Gitu. Lu namanya kok permintaan bisa ditolak, bisa diiyakan. Lalu kita bilang, tahu diri dong. Saya nggak minta 700 juta nih Allah, saya minta 20 juta aja buat biaya kuliah anak saya tahun ini. Yang 680 jutanya, tolong engkau bebaskan saya dari neraka.
Tolong kau bebaskan orang tua saya dari neraka. Tolong kau bebaskan anak-anak keturunan saya ila yaumiddin minan nar, dari neraka, begitu. Tapi 20 juta, tolong cash. Oh iya, doa mesti begitu bos. Namanya negosiasi. Negosiasi. Lah hari itu saya belajar, betul hari itu saya belajar. Mula-mula saya sempat mengutuk Allah dalam tanda petik, menyesal. Ketika ternyata hari itu ganti dari Allah Mercy tahun 88. Saya sempat Pak seperti jamaah yang sekarang. Makanya sekarang kalau ada jamaah protes segala macam, saya tidak berusaha menjelaskan. Karena kadang-kadang dijelaskan tuh makin perang. Makin perang. Contoh, ada seorang ibu datang ke saya. Ustadz, kamu tahu? Anak saya tuh biasa ngasih saya 300.000 loh sebulan. Sejak kenal sama you, anak saya nggak kenal saya sama sekali. Loh, saya mau jelaskan apa? Yang saya bisa lakukan adalah, kalau zaman dulu saya jelasin Pak, berbusa-busa saya jelasin. Wah gitu. Pokoknya dia ngomong 1, gue 2. Dia ngomong 2, gue 4. Karena enggak. Gimana caranya? Ya Bu, maafin anak ibu, maafin saya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih terbaik lagi. Habis itu saya sholat. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Ntar datang lagi tuh sama anaknya. Ustadz maafin ya. Kemarin udah marah-marah sama Ustadz. Ustadz saya mau daftar umroh sama Ustadz. Anak saya yang bayarin. Ya Allah, saya pulang dari Ustadz nyesel. Kenapa Ustadz Yusuf saya marah-marahin? Habisnya gimana Ustadz? Siapa yang gak kesel coba? Anak orang lain diingat, anak saya sendiri gak diingat, yaitu istrinya. Gimana gak kesel? Orang lain diingatlah saya, ibunya gak diingat. Dia siapa yang gak kesel? Tapi ternyata Allah mengajarkan kepada saya, kalau Ustadz tidak memerintahkan anak saya menghentikan bantuan buat saya, maka tidak akan pernah terjadi dia memberi 1 juta tiap bulan. Tetap diangkat 300.000 setiap bulan. Subhanallah. Saat itu saya pun sama seperti jamaah yang tadi. Gimana sih Allah nih? Emang gak tahu apa? Mercy 88 harganya 54 juta. Paling top itu. Itu juga jualnya susah. Udah gitu tuh Mercy giring kandang lagi. Karena saking keselnya, bukan kesel apa sih kesel maksudnya? Apa bahasa hati saya susah ya. Pokoknya masa itu kan masa saya belajar ya. Belajar kisi-kisi tentang sedekah. Kanan kiri tentang sedekah saya masih belajar. Saya bawa ke orang tua saya. Saya kasih dia aja udah. Kan emang niatnya buat dia. Saya bilang sama Allah, saya mau sedekahin yang ini. Pokoknya kembaliin yang bagus. Saya nggak mau pakai yang 88. Saya anterin Pak ke Bekasi Pak. Ke rumah saya punya ayah tiri. Saya punya ibu kandung. Saya bawa. Ya, ini Mercy saya taruh sini, ini kuncinya. Bapak saya bingung. Bapak saya pegawai negeri, golongan 2D saat itu. Dikasih Mercy, dia bingung. Bawanya gimana dia bilang. Udah ayah nggak usah mikirin bawa. Tiap pagi panasin, liatin aja udah begitu. Udah doain saya biar dapat yang bagus. Oh ya udah. Ternyata 2 minggu nggak dipanas-panas sama dia. Terus dia telepon ke saya. Man, bawa lagi aja dah. Nggak enak juga dilihat mata tangga. Kita nggak punya garasi kok ada Mercy. Akhirnya saya bawa lagi ke Jakarta. Saya bilang sama si Mercy ini, lu nih ya, pakai cerita balik lagi. Lama ada sahabat saya, orang legalnya Agim. Orang legalnya MK datang, sedang ada kesulitan hidup, minta bantuan. Ana butuh duit set 80 juta. Wah, Ana nggak ada duit, tapi Ana punya Mercy. Beneran nih. Udah tuh bawa dah Mercy-nya tuh. Nih SNK-nya, nih BPKB-nya. Matanya berbinar Pak. Bu, matanya berbinar. Saya kan seneng. Kita nih seneng kalau yang dibantu tuh berbinar, tuh tanda-tanda doa bakal dikabulkan. Lu gak percaya, ibu tenteng nasi kepada orang miskin yang punya cadangan 1 hari, biasa aja. Tapi kalau ibu tenteng nasi sama orang miskin yang sudah tidak makan 2 hari, itu doanya tuh sampai kita pergi masih didoain sama dia. Betul. Ya Allah, berbinar matanya seakan bakal dapat solusi. Saya pun seneng.
Seneng banget saya. Alhamdulillah, ini Mercy hilang juga nih. 3 minggu balik lagi tuh Mercy. Ustaz, susah jualnya. Wah. Pak Osnon, di masa itu saya nggak pakai mobil loh Pak. Di masa itu saya nggak pakai mobil. Nggak pakai saya. Saat susah. Aneh nggak jadi deh minjem mobil ente. Nih STNK-nya. Mobilnya dipulangin. Saya geleng-geleng kepala. Oke deh, kalau gitu nih mungkin Allah memang pengen pakai, saya pengen pakai Mercy ini kali. Ya sip lah, tidak apa-apa. Ya Allah maafin ya, saya redo. Gitu. Ternyata saya belajar dari Allah. Itu baru DP-nya Pak. Salah saya. Harusnya saya ngomong begini nih. Ya Allah saya sedekain nih ya. Eskudo tahun 2000 saya. Berharap mudah-mudahan engkau mengganti saya dengan Mercy tahun 2005 atau tahun 95 lah gitu, yang saya 200 gitu. Ya saya kan ngomong cuma Mercy, ya diganti sama Allah Mercy. Kurang lengkap doanya. Setelah hati saya redo Pak Usnon, ya Haji Zulkifli, setelah hati saya redo, ternyata Allah punya rencana lain. Ada undangan saya ke salah satu kota di Jawa Tengah. Saya datang. Takdir Allah yang menjemput adalah orang lain. Takdir Allah yang menjemput orang lain. Singkat cerita, akhirnya saya bermalam di rumah dia. Tiket pesawat saya dirobek sama dia. Jadi antum pakai pesawat, mana tiketnya? Amani orang tiket saya disobek. Ya udah, ini tiketnya aneh sobek. Oh tiket aneh disobek? Udah, ente pulangnya besok aja. Kalau aneh nggak sobek, ntar ente kabur. Rupanya orang demen sama saya. Demen, cinta. Lalu besok paginya, abis subuh saya diajak. Dia ini pengusaha kaya raya, punya mobil 32 biji. Karena showroom. Loh, yang udah jawab, udah denger ini. Tapi saya diajak Pak Yusuf Abu Bakar ke garasi pribadi dia. Ada 4 mobil di sana. Ada Mercy baru, ada BMW baru, ada Alphard yang baru, yang saat itu masih jarang sekali, dan ada Honda VTIL. Tahun 2006 tuh saya ingat. Hati saya berdebar. Orang lain mengatakan Ustaz Yusuf tuh bicaranya dunia. No. We talk about iman. Buat saya nggak penting soal mobilnya, ini persoalan iman nih. Percaya nggak? Buktinya apa? Kalau kita bicara bukan soal dunia loh. Setelah dapat lewat, setelah dapat lewat, setelah dapat lewat. Kalau anda bicara tentang dunia saja dapat begini. Setelah itu anda menjadi bakhil, itu dunia. Tapi kan kita enggak. Insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua seperti itu adanya. Doa kita memang tiap bulan, tiap tahun bisa pergi haji. Tapi setelah kita haji dan doa kita dikabulkan lagi, tentu kita akan berubah. Ah, saya sudah haji, ini duit buat siapa ya? Begitu. Apa kata si pengusaha ini? Ustaz, dari 4 mobil ini, yang mana yang antum suka? Masya Allah. Ini sebagian yang kecil pengen apa aja ambil. Tapi yang satu, jaga image lah, jangan terlalu kelihatan. Akhirnya saya nanya sama dia, Ji, yang paling murah yang mana? Yang paling murah yang ini si hitam. VTIL nih, berapa harganya? 365 juta. Ya saya ambil yang ini aja. Saya berangkat hari Selasa, mampir dulu ke Semarang. Hari Rebo, Kamis sudah tiba di Jakarta. Jumat itu BPKB, kwitansi, datang. Akhirnya saya bilang sama Allah, Rob, doa saya Mercy, bukan VTIL. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, VTIL ini kemudian kita jual. Jadilah kemudian pesantren bebas biaya pertama yang dimiliki oleh PPPA Darul Quran yang ada di Bulak Santri. Subhanallah. Persoalannya bukan persoalan dunia. Oh, saudara kok pengen mobil. Daripada saudara pengen mobil ngutang,
Pengen mobil kredit, pengen mobil ngutang, pengen mobil kredit, pengen mobil ngutang. Ada yang malah korupsi, ada yang malah punya masyarakat masih ditahan. Pensiunnya udah 5 tahun yang lalu masih megang mobil dinas. Ya mungkin ada di sini, di kota lain nggak ada. Terbalik saya ya. Mungkin di kota ini nggak ada, di kota lain ada. Mungkin ya. Ya mendingan kita orang kali dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit sodako, dikit-dikit sodako, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Kan orang suka ngecilin kita orangnya nggak paham yang kayak begini kan nih emang aneh. Masa sih pengen ini sedekah, pengen itu sedekah, pengen ini duha, pengen itu duha, pengen ini tahajud. Loh kayaknya kok ibadah isinya itu terus. Loh saya bilang daripada sampean pengen renovasi rumah ke KPR. Ya mending mana dong? Kita ke Allah terus, ke Allah terus, ke Allah terus. Lalu ketika kita matur ke Allah, Rob, piye carane? Lalu kata Allah, begitu caranya. Lalu kita lakukan itu. Itu namanya iman, Pak. Dan ketika kita melakukan, namanya amal soleh. Ketika kita meminta, hadat doa. Ini yang disebut dengan doa. Sampailah kemudian saya pakai Serena. Serena itu untuk kalangan ustadz udah paling top car lah. Nggak pantas juga seorang ustadz pakai Serena. Nggak enak dilihat. Nggak enak dilihat. Ustadz tuh ya enaknya pakai kijang gitu. Ya, emang situ kan seneng ngeliat ustadz yang miskin gitu kan. Senang gitu ngeliat ustadz pakai Xenia, demen gitu. Tapi kalau ngeliat ustadz pakai Mercy, padahal si ustadznya memang usaha minyak, usaha batu bara mungkin. Ya, nggak paham kan. Serena, Ati juga kayaknya kurang anu lah. Mamanya Saskia tuh yang ngurusin. Mamanya Saskia yang ngurusin sehingga Serena itu deng jadi ditukar dengan kontrak A, B, C, dan D. Tapi ya karena sudah ada, tentu bersyukur adalah lebih utama. Jangan lupa Pak, bersyukur di atas nikmat lebih utama daripada sabar ketika menderita. Ketika menderita sulit, sabar, hebat. Tapi bersyukur di atas nikmat itu jauh lebih hebat. Ya saya bersyukur dah. Saya keliling, saya ceramah pakai itu Serena. Hingga kemudian di tahun 2007 saya kedatangan tamu. Bawa mobil Alphard. Anak saya sejak kedatangan itu haji, itu jadi sakit. Sakit otaknya. Sakit pikirannya. Ini kan Serena, udah mobil paling bagus. Tapi mendadak mobil ini jadi jelek. Gara-gara anak saya diajak main dengan mobil itu Alphard. Apa kata si Wirda yang saat itu masih 5,5, masih 6 tahun? Pah, mobil kayak si om itu dong, bisa lari. Ya bisa lari, dia kecil. Mobil Alphard gede, lari-larian di dalam mobil. Terus Pah, dipencet, keluar bulan Pah. Kelihatan bulan. Saya bilang, oh sunroof maksudnya. Iya sunroof Pah. Oh. Kan kita udah punya Serena. Apa? Otomatis gue cuma 1. Dia 2 Pak. Injak doang nih. Geser. Kak, waktu kakak nginjak. Itu di dalam sopirnya nginjak juga. Jadi sama si om itu dibohongin. Kak, nih mobil om ini hebat. Coba kakak injak kaki di tanah. Bilang, buka. Lah, anak saya kan anak kecil. Dia lakuin. Buka. Lah di dalam sopirnya tuh si Sariman pencet. Buka. Wah, desa lawan orang kaya ya gitu. Gitu. Tuh jadi sakit Pak. Mula-mula saya tidak menghiraukan Pak. Mula-mula saya tidak menghiraukan apa sih gitu. Tapi setiap dia datang ngomong lagi, setiap datang ngomong lagi. Landilala si haji ini datang bisa 7 kali dalam seminggu. Akhirnya teori lama terpaksa dipakai lagi. Nah nih kalimat saya tolong perhatikan Pak. Harusnya kalau memang mau perubahan terus menerus terjadi, saya jangan stop loh. Toh keberkahan itu kan milik orang. Bayangkan kalau saya stop di Serena, saya tidak bisa berbagi loh Pak 200 juta. Paham gak? Ketika saya kemudian meneruskan perjalanan sedekah,
saya bisa berbagi sama orang lebih banyak lagi. Yakni ketika itu Serena betul-betul diganti sama Alphard, lalu Alphard itu saya belah dua, maka 200 juta bisa saya sedekahkan sama orang lain. Kalau saya saat itu berhenti hanya di Serena, maka tidak ada 200 juta buat orang lain.